Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini Lubis, NIM 18402001113. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yang memberi saya kesempatan untuk memperbaiki nilai akuntansi biaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang digunakan dalam menjalankan usaha. IRR mengukur kemanfaatan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Jadi, bila besar IRR lebih kecil dari bunga bank, dikatakan usaha tersebut dinilai layak untuk diberi kredit bank. Namun, jika IRR lebih besar dari bunga bank, berarti usahanya tidak layak untuk diberi kredit bank. Untuk menentukan besarnya nilai IRR, harus dihitung nilai NVF dan nilai MVF dengan cara apabila nilai NVF telah menunjukkan angka positif, maka diskon faktor yang kedua harus lebih besar dari SOC atau Social Opportunity Cost of Capital, dan sebaliknya. Apabila NVF menunjukkan angka negatif, maka diskon faktor yang kedua berada di bawah SOC atau diskon faktor. IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya lebih besar dari laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. IRR merupakan suku bunga yang akan menyamakan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran untuk investasi. Rumusnya yaitu IRR sama dengan I1 sama dengan NVF 1 per NVF 1 dikurang NVF 2 buka kurung I2 dikurangi I1. Kriteria kelayakan investasi dengan metode IRR adalah dengan membandingkan nilai IRR dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat ini sebagai berikut, yaitu apabila IRR lebih kecil dari R, investasi layak. Jika IRR lebih besar dari R, investasi tidak layak, di mana IRR tersebut adalah Internal Rate of Return. R sama dengan Minimum Attractive Rate of Return atau MAR, atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. Untuk mencari nilai IRR adalah dengan mencoba beberapa nilai tingkat bunga secara trial dan error sehingga didapatkan dua buah tingkat bunga atau I yang menghasilkan nilai NVF negatif dan NVF positif yang mendekati 0. Nilai IRR dicari pada saat NVF sama dengan 0 dengan menginterpolasikan kedua nilai tersebut. 2. Metode perhitungan IRR. Hitung VF arus kas yang dihasilkan usulan proyek investasi dengan menggunakan yaitu tingkat suku bunga yang dipilih sembarangan. Bandingkan hasil perhitungan poin 1 di atas dengan 10 atau investasi awalnya. Jika hasil negatif, coba dengan suku bunga yang lebih tinggi rendah. Jika hasilnya positif, coba dengan suku bunga lebih tinggi sampai menghasilkan nilai F-nya mendekati 10 atau selisih VF dengan investasi awal. Selanjutnya yaitu kriteria seleksi secara sistematis, 2 secara trial dan error, 3 pilih tingkat discount rate tertentu untuk menghitung NVF, 4 bila tingkat discount rate yang dipilih masih menghasilkan NVF positif, coba dengan discount rate yang lebih tinggi. Bila discount rate yang dipilih masih menghasilkan NVF negatif, coba dengan discount rate yang lebih tinggi. Menggunakan rumus untuk menghitung IRR dengan rumus yaitu IRR sama dengan RI dikurangi NVF sama dengan R2 dikurangi R1 per NVF 2 dikurangi NVF 1. Keterangan R1 sama dengan tingkat bunga ke-1 sedangkan R2 sama dengan tingkat bunga ke-2 sedangkan NVF 1 sama dengan NVF yang dihitung berdasarkan DR1 NVF 2
sama dengan NVF yang dihitung berdasarkan DR2. Metode IRR dan NVF selalu memberikan kesimpulan yang sama kalau yang dievaluasi proyek-proyek independen. Namun, hal itu mungkin akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda bila proyek bersifat mutually eksklusif. Hal ini dapat terjadi karena salah satu proyek investasinya lebih besar daripada yang lain. Umur salah satu proyek lebih panjang daripada yang lain. 3 kelebihan dan kelemahan IRR. Kelebihannya yaitu 1. Memperhatikan nilai waktu dari uang. 2. Menggunakan arus kas sebagai dasar perhitungan. 3. Hasilnya dalam presentase sehingga pengambilan keputusan dapat membuat perkiraan bila R atau discount rate sulit diketahui. 4. Tidak melibatkan aliran kas selama periode proyek. Kelemahannya yaitu perhitungan lebih sulit bila tidak menggunakan komputer karena harus dicoba-coba atau trial and error. 2. Tidak membeda-bedakan proyek yang mempunyai perbedaan ukuran dan keadaan investasi. 3. Dapat menghasilkan IRR ganda atau tidak menghasilkan IRR sama sekali ketika manajer keuangan menghadapi beberapa proyek yang saling menyadakan atau mutually eksklusif, maka harus dipilih salah satu proyek lainnya ditolak atau ditangguhkan. 4. Tingkat bunga yang dihitung merupakan angka yang sama untuk setiap tahun umur ekonomis. 5. Dapat diperoleh tingkat bunga yang telah lebih dari 1 tahun. 4. Kegunaan IRR. IRR digunakan dalam menentukan apakah investasi tersebut dilaksanakan atau tidak. Untuk itu, biasanya digunakan acuan bahwa investasi yang dilakukan harus lebih tinggi dari minimum acceptable rate of return atau minimum extractive rate of return atau minimum acceptable rate of return adalah pengembalian minimum dari suatu investasi yang berani dilakukan oleh seorang investor. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.